selesai. Wah, terima kasih ya, Dek. Aku tidak nyangka untuk selesai secepat ini. Dari dulu, sangat ingin untuk memperpanjang KTP. Tapi, kami selalu dipersulit. Memberikan pelayanan terbaik itu adalah tugasku. Lagi pula, kakek sudah datang jauh-jauh dari desa untuk memperpanjang KTP. Tidak mungkin kan aku persulit di sini. Kakek punya uang untukmu. Sebagai ucapan terima kasihku padamu karena sudah membantuku. Memang tidak banyak, tapi ambillah. Anggap saja ini uang rokok. Tidak usah kek, ini memang sudah kewajibanku untuk membantu. Lagi pula, aku juga sudah digaji perusahaan kok. Aku juga tidak sematasnya menerima uang dari warga. Sudah simpan saja uangnya buat kakek makan. Terima kasih banyak ya, Dek. Sudah jarang aku bertemu dengan orang yang jujur sepertimu, yang tidak tergiur dengan uang dan bekerja dari hati untuk membantu. Semoga Tuhan akan membalas segala usaha dan kejujuranmu. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, Dek. Hati-hati kek, mari aku antarkan ke depan. Tidak usah, pasti kau masih ada banyak pekerjaan yang lain. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Baiklah kek, hati-hati ya. Jalan keluarnya lewat sana. Baiklah, sampai jumpa, Dek. Sinta, apakah dokumennya sudah kamu kirimkan ke klien? Sudah bu, semua sudah saya kirim. Bagus. Dan untuk rekapan data, apakah sudah kamu kirimkan? Itu juga sudah bu. Bagus. Dan untuk Sudah bu, untuk proposal acara ulang tahun perusahaan kita, semuanya sudah dikirimkan ke yayasan beserta budgetingnya bu. Bagus. Kamu memang sangat bisa saya andalkan. Oh iya, jam istirahat nanti tolong ke ruangan saya ya. Ada yang ingin saya bicarakan tentang kontrak baru beserta kenaikan gaji dan bonus untukmu. Beneran bu? Ya ampun, terima kasih banyak bu. Aku sangat senang. Cindy, Weni, bagaimana kemarin hasil rapat dengan calon investor baru? Oh iya bos, karena ada beberapa hal untuk meeting yang kali ini minta di reschedule bos. Dan kenapa kalian tidak memberitahu saya? Kami sudah memberitahukan pada Sinta untuk melaporkan ini kepada ibu. Apa si Sinta belum melaporkan ini kepada ibu? Aduh, maaf bu, untuk hal itu aku lupa mengabari ibu. Itu kan pekerjaan yang saya berikan untuk kalian berdua. Harusnya kalian berdua yang langsung melaporkan kepada saya, bukannya dilempar ke orang lain untuk dilaporkan kepada saya. Ya sudah, kapan reschedule-nya? Hari ini bu. Jam 1 sehabis jam istirahat, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Dan Cindy, mana desain poster? Bukankah deadline kamu itu kemarin malam? Ini sedang aku kerjakan kok bu, sebentar lagi jadi. Setelah udah jadi langsung saya kirim ke ibu. Weni, bagaimana dengan sponsorship? Apakah sudah di follow up? Maaf, Bu, belum. Soalnya dari kemarin saya masih sibuk, Bu. Kalian berdua tidak pernah berubah. Pekerjaan jarang sekali sesuai deadline. Ya sudah, begini saja. Kalian berdua selesaikan pekerjaan kalian terlebih dahulu untuk rapat dengan klien. Biarkan saya dan Sinta saja yang turun. Kalian mengerti? Bu, untuk follow up sponsor biar saya saja yang kerjakan. Kasian si Weni, dia sedang dikejar-kejar deadline kan. Baiklah, tolong ditangani ya Sinta ya. Mari kita turun sekalian makan. Tuwen lihat. Bagaimana si mantan napi itu? Cari muka ke si bu bos. Ya kan? Aku sudah tidak suka dengan dia sejak pertama kali dia masuk kantor ini. Lagi pula, aku bingung banget. Kenapa sih si ibu mau terima dia di kantor ini? Mungkin ibu bos kita dapat ancaman dari si Sinta. Atau mungkin bos kita dia pelet.
Wah, bisa jadi. Apapun bisa dia lakukan ya buat dapat duit. Sekalinya penjahat, Tetap jahat selamanya. kita harus buat dia keluar dari kantor kita. Bagaimanapun caranya. Aku setuju. Apa kau punya ide? Kita buat dia mengakui kalau dia melakukan pelet kepada si ibu. Oke. Tapi kalau ibu bos gak dipelet gimana? Kita buat dia melakukan kekerasan aja kepada kita. Kita bikin semua orang di kantor ini tahu kalau penjahat tidak akan pernah berubah. Berarti kita harus membuat dia memukul kita gitu. Betul. Atau bisa aja kita buat dia ingin bunuh kita. Tapi kan kalau dipukul sakit tahu. Apalagi kalau mau dibunuh. Sin, aku cita-citanya masih banyak. Aku masih muda. Aku tuh kepengen keluar kota. Aku kepengen ke Prancis. Kepengen ke Spanyol. Aku kepengen makan banyak. Aku kepengen nikah, Sin. Bodoh kau. Lagi pula, siapa sih yang mau mati muda? Intinya, kalau dia udah mengeluarkan senjata tajam, kita lari aja. Kalau enggak, teriak deh. Oh, ya ampun. Aku ada ide juga tahu yang cemerlang. Bagaimana kalau kita menyebarkan rumor negatif untuk menjatuhkan si Sinta? Tapi, dengan cara apa kita menjatuhkan dia? Dia ya sangat disukai oleh beberapa warga yang ada di kota ini. Gampang lah, gini. Kita viralkan dia. Kita beritahu semua orang kalau misalnya dia adalah seorang mantan napi. Ide bagus ya. Nggak aku sangka kau punya otak yang encer banget ternyata. Ya iyalah, gini-gini lulusan dari kampus terbaik dong. Tunggu apa lagi? Ayo, kita sebarkan rumornya. Usir dia, usir dia, usir dia. Usir dia! Usir dia! Usir dia! Ada apa ini? Kami, selaku warga desa Sontoloyo, ingin memberikan keluhan tentang salah satu karyawan yang bekerja di tempat ini. Usir dia! Usir dia! Usir dia! Kami, selaku warga desa, baru mendapatkan informasi bahwa salah satu dari karyawan yang bekerja di kantor pelayanan publik ini adalah seorang mantan napi yang baru keluar dari penjara. Kami, warga desa, merasa tidak nyaman dengan adanya mantan napi yang bekerja di kantor ini. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang ya, tenang semuanya. Saya harap tenang terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tenang, jikalau memang ada yang ingin dibicarakan, waktu dan tepat saya persilakan. Kami baru mendapatkan informasi bahwa salah satu dari karyawan ibu adalah mantan napi yang baru keluar dari penjara. Tidak sepatutnya mantan napi bekerja di tempat seperti ini. Memang benar saya mempekerjakan dia di kantor ini. Namun bukan tanpa alasan. Dia mempunyai skill yang sangat baik untuk bekerja di bidang ini. Alah, mau skill, sakal, sikil pun, napi, tetaplah napi. Dengar baik-baik ya, Bu. Jika ibu masih ingin mempertahankan dia, maka kami selaku warga desa akan menuntut ibu dan akan mengusir secara paksa karyawan untuk keluar dari tempat ini. Kita memang ingin mantan napi ini dikeluarkan, tetapi tidak dengan kekerasan juga. Memang betul dia adalah mantan napi. Namun tolong, jangan menilai orang dari sampulnya saja. Saya mempekerjakan dia bukan melihat dari latar belakangnya, melainkan melihat bagaimana dia mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu, saya akan tetap mempekerjakan dia di kantor ini.
Camkan kataku ya ibu. Camkan benar-benar. Kau akan menyesal di kemudian hari karena mempertahankan dia. Baiklah, jika itu keputusanmu. Sudahlah, mari kita pergi dari sini. Bubar, 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 bubar. Ada-ada saja. Tunggu. Kami ingin berbicara sebentar denganmu. Aku bingung. Kenapa seorang mantan napi seperti kau bisa diterima di kantor ini? Apakah kau menggunakan pelet kepada ibu bos? Maaf kak, aku tidak ada menggunakan ilmu-ilmu pelet seperti itu. Aku juga bingung kenapa Bu Bos bisa mengajak dan menerimaku kerja di kantor ini. Jangan banyak ngeles deh kamu. Kalau enggak, mana mungkin si ibu bos mau terima kamu yang seorang mantan napi. Kamu mungkin bisa mengelabui ibu bos, tapi tidak dengan kami. Nah iya, betul itu Sin. Astaga kak, aku memang dulu adalah mantan napi, tapi itu adalah masa lalu. Lagi pula, aku sekarang berada di kantor ini murni karena Bu Bos yang memintaku. Aku juga sudah melewati berbagai tahap interview dan tes kok. Oke, kalau gitu aku ingin bertanya kepada kamu. Dulu, sebelum kau masuk ke kantor ini, kau bekerja sebagai apa? Aku bekerja sebagai kuli bangunan. Dan pendidikanmu? Aku hanya lulusan SMA. Nah itu dia. Bagaimana bisa kau yang seorang lulusan SMA dan seorang mantan napi bisa diterima di perusahaan ini? Dan ingin direkrut pula jadi pegawai tetap kalau bukan nggak pakai pelet. Bagaimana juga kau bisa lolos interview dan psikotes kalau nggak pakai pelet? Sekali penjahat, tetaplah penjahat. Udah, ngaku saja kau. Terserah apapun yang kalian bicarakan. Sekarang aku berada di sini karena kebaikan Bu Bos dan usahaku sendiri. Udah berani jawab senior ya sekarang? Oh, sudah berani lawan senior ya sekarang? Kalian ini mau apa sih sebenarnya? Aku tidak pernah mengganggu kalian. Tapi kenapa kalian bersikap seperti ini kepadaku? Kami ingin kau keluar dari kantor ini. Buatlah surat resign. Sekarang. Tempatmu bukan di sini. Apakah seorang napi tidak berhak mendapatkan pekerjaan yang layak? Apakah seorang mantan napi sepertiku tidak pernah akan mendapatkan tempat di masyarakat? Apakah dosa di masa lalu benar-benar tidak bisa dimaafkan? Sekali pemakai, tetap saja pemakai. Sekali merampok, akan selamanya jadi perampok. Dan itu tidak akan pernah berubah. Ini adalah surat resign. Tinggal kau tanda tangani dan berikan ini pada ibu bos. Kalau tidak, masa depanmu di kantor ini tidak akan nyaman dan indah. Ada apa ini? Siang-siang kok pada ribut sih? Bu, ada yang mau dibicarakan oleh Sheila kepada Anda. Sinta, waktu dan tempat dipersilahkan. Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya selama ini. Tapi sepertinya saya merasa cukup, Bu. Ini, Bu. Apa ini? Itu surat pengunduran diri, Bu. Saya sadar, sekali napi, tetap saja seorang napi. Memang tempat saya sepertinya bukan di sini, Bu. Ini gajimu, beserta bonusnya. Dan saya ingin kamu bekerja lebih keras lagi di sini tanpa perlu mempedulikan omongan orang lain tentang dirimu. Bu, kenapa? Bu, kenapa
tetap ingin memperkerjakan dia yang seorang mantan napi. Wah, bener Wen. Kayaknya si Sheila beneran pakai pelet deh. Kalau enggak kenapa sih ibu rela gila-gilaan mempertahankan dia? Aduh, kenapa sih ibu sangat peduli dengan dia? Apa sih yang bagus dari dia yang seorang mantan napi? Bukankah kami yang lebih layak mendapatkan hal tersebut? Kami yang dari sarjana dan kampus terbaik. Kenapa malah dia? Cukup! Saya beritahu, saya tidak kena pelet siapapun dan saya secara sadar merekrut A untuk bekerja di kantor ini. Dan kalian tahu, semua perbuatan kalian, semua perkataan kalian tidak mencerminkan kalian seorang sarjana dari kampus ternama. Kalian semuanya tidak lebih baik dari seorang napi. Dan kalian pikir, saya tidak tahu apa yang kalian lakukan kepada Sinta. Semua perbuatan kalian bisa saya lihat dari CCTV. Dan kalian seharusnya sadar, kalau bukan karena Sinta, kantor kita tidak akan mendapatkan investor baru. Kalau bukan karena Sinta, akan banyak pekerjaan yang keteteran. Dan jika bukan karena Sinta, pekerjaan kalian berdua akan banyak yang berantakan. Sekarang saya tanya, apakah selama Sinta bekerja di sini, dia pernah menyusahkan kalian? Tidak kan? Apakah dia pernah memberatkan kalian? Tidak juga kan? Dia hanya bekerja lebih baik, dia hanya memberikan yang terbaik, dan tidak pernah dia mengeluh. Cindy, Weni, saya mengerti apa yang kalian takutkan. Tapi kalian juga harus tahu, saya tidak akan sembarangan merekrut orang untuk bekerja di kantor ini. Dan semua yang saya berikan kepada Sinta bukan karena rasa kasihan, tapi karena dia layak mendapatkan itu. Usaha dan kerja kerasnya lah yang membuatku tertarik untuk merekrutnya di kantor ini. Dan kalian harus tahu, setiap orang, semua orang memiliki kesempatan yang adil, mempunyai kesempatan kedua untuk menata hidupnya kembali. Dan seperti layaknya Sinta, kalian berdua juga berharga. Tanpa kalian berdua, kantor ini tidak akan semaju ini. Mungkin saya tidak akan sampai di sini. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak mencari kesalahan orang lain. Kalau kita tidak mengungkit masa lalu orang lain dan fokus mengejar mimpi kita. Iya Bu, aku sekarang sadar tidak seharusnya aku dan Weni bersikap seperti itu. Maafkan kami ya Santi atas sikap, kata-kata, dan perbuatan kami yang lalu. Memang, maaf ya Sin. Seharusnya kami tidak menilaimu dari masa lalumu. Seharusnya kami menilai kamu dari yang sekarang. Dan aku juga ingin berterima kasih karena ada Santi, pekerjaan kita semua jadi ketolong. Aku tahu kok, memang semua orang tidak bisa menerima masa laluku. Dengan kalian minta maaf dan berterima kasih seperti ini saja, aku sudah sangat senang. Apapun masa lalumu, itu hanya masa lalu. Selama orang itu mau dan ingin berubah, dia berhak mendapatkan Kesempatan dan keadilan yang sama. Kita belajar bersama di dunia ini. Dengan sikap yang baik kita tunjukkan. Tidak perlu marah-marah karena itu salah. Pakailah hati dan pikiran dengan bijak. Marilah kita belajar bersama, membangun etika bersama, etika
bersama